Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 678 Cat tidak keberatan. Dia tahu bahwa sebagian besar waktu, mengetahui terlalu banyak hanya akan menyusahkan, terutama karena dia bukan orang yang tangguh. Bersyukur, Cat dengan cepat minta diri dan berjalan ke podium. Cat kemudian mulai memberikan pidato pembukaan yang tidak perlu untuk memperkenalkan sebidang tanah demi formalitas. Sementara itu, Tuan Powers dan Jasper mulai mengobrol secara pribadi di bawah Tuan Line. Petinggi menyatakan bahwa selama apa yang kau bicarakan adalah kebenaran, maka kami bersedia memberikan diskon terbaik untukmu, Tuan Powers menyampaikan. Jasper tidak terkejut, itu adalah investasi besar yang dibutuhkan setiap kota di negara ini. Sikap kota Reed tentang masalah ini cukup memuaskan. Apa spesifikasinya? Tanya Jasper. Pajak yang harus dibayar untuk bisnismu di kota Reed selama 5 tahun pertama akan gratis untuk 2 tahun pertama, kemudian untuk 3 tahun berikutnya, akan ada diskon 50%, pajak untuk 5 tahun ke depan setelah itu juga akan dibagi 2, pajak hanya akan dibayar penuh setelah tanda 10 tahun sebagai imbalannya. Tuan Line, kau harus mempekerjakan setidaknya 4.000 pekerja lokal, jelas Tuan Powers. Tidak masalah. Tidak mungkin aku mencari pekerja dari tempat lain, ini permintaan yang sangat logis, jawab Jasper. Diskusi keduanya dimulai dengan baik dan Tuan Powers tersenyum sambil melanjutkan, pemerintah kota akan bertanggung jawab atas lalu lintas dan perbaikan jalan di sekitar pabrik peralatan elektronikmu. Pemerintah kota juga menjanjikan setidaknya 3 rute angkutan umum ke pabrikmu. Di masa depan, jika kota Reed mulai membangun jalur kereta api, pemerintah kota berjanji bahwa pabrik elektronikmu akan menjadi target pertama yang kami pertimbangkan. Jasper mengangguk tanpa ekspresi, menunjuk Cat, dia tersenyum. Kemudian muncul pertanyaan yang paling penting, bagaimana dengan sebidang tanahnya? Ekspresi Tuan Powers berubah tegas, dia tahu bahwa percakapan sekarang melibatkan manfaat utama. Situasi saat ini adalah Jasper menginginkan sebidang tanah untuk pabriknya, sementara pemerintah kota juga membutuhkan investasi Jasper 60 hingga 700 juta serta kuota pekerjaan. Itu adalah situasi sama-sama untung. Namun, masalahnya sekarang adalah Marcus dan teman-temannya ingin membuat Jasper kehilangan uang, dan Jasper menolak untuk membiarkan itu terjadi. Oleh karena itu, keberadaan Marcus dan kawan-kawannya sudah mempengaruhi rencana pemerintah kota dan perkembangan kota Reed. Setelah berpikir sejenak, Tuan Powers mengatupkan rahangnya saat dia memikirkan kembali apa yang telah dikatakan oleh para petinggi kepadanya dan dia menjawab, terus terang denganmu, Tuan Line, pemerintah kota ada di pihakmu, lagi pula ada masalah besar dengan sistem internal PT Fortune. Kami sebenarnya telah menyelidiki mereka secara rahasia. Semua itu tidak penting bagiku, aku hanya seorang pengusaha, tetapi Marcus tampaknya tidak mau meninggalkanku sendirian. Aku berencana untuk membeli sebidang tanah ini dengan 200 juta tetapi karena mereka, aku akhirnya akan membayar setidaknya 400 hingga 500 juta untuk itu. Apa ini terlihat hemat biaya bagimu? Jasper berbicara dengan tenang. Di hadapan Jasper yang tidak mau menyerah, Tuan Powers merasa frustasi sekaligus jengkel, namun begitulah situasi saat ini, dan menemukan cara untuk menyelesaikan ini sulit. Belum lagi permintaan Jasper memang sangat rasional dan masuk akal. Martabat pemerintah kota dipertaruhkan jika ada yang mengetahui hal ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada lelang hari ini, pemerintah kota hanya akan mengambil 200 juta darimu untuk mentransfer properti atas namamu. Tuan Powers berjanji atas nama pemerintah kota. Jasper tersenyum tenang tetapi tidak terkejut, sebaliknya dia bertanya dengan penuh arti, apakah pemerintah kota akan tertarik menonton pertunjukan? Mendengar itu, Tuan Powers tampak bingung dan kaget. Bab 679, apa yang mereka gumamkan? Ned bertanya dengan rasa ingin tahu dan memelototi Jasper di sisi lain ruang rapat.
dia saat ini terlibat dalam percakapan dengan Tuan Powers. Markus, yang menyaksikan kejadian itu, memaksakan kegelisahan di dalam dirinya dan berbicara dengan agresif, "Bagaimana aku tahu? Bagaimana jika mereka mendiskusikan bagaimana menghadapi kita?" Ned tiba-tiba bertanya. Ekspresi Markus menjadi suram saat dia menggeram. "Bisakah kau diam? Mengapa pemerintah kota bergabung dengan Jasper untuk melawan kita?" Ned memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia berbicara. "Aku menolak untuk percaya bahwa kau belum mendengar desas-desus itu, Tuan Koin. Pemerintah kota saat ini sudah tidak senang dengan kita untuk waktu yang sangat lama. Jika bukan karena fakta bahwa kedua kakek kita masih hidup, mereka pasti telah melakukan sesuatu pada kita sejak lama. Kakekmu meriang akhir-akhir ini kan?" Meskipun jumlah orang yang mengetahui hal ini tidak banyak, itu juga tidak sedikit. Ekspresi Markus menjadi suram mendengar kata-kata Ned. "Kakekku hanya sedikit sakit, dia akan membaik dalam waktu singkat. Orang-orang ini tidak akan berani menyerang pada saat seperti itu. Itu bukan berarti kita tidak perlu berhati-hati di sekitar mereka. Lihatlah seberapa dekat Powers dengan Jasper. Kau tidak dapat mengharapkanku untuk percaya bahwa mereka tidak merencanakan sesuatu bersama," kata Ned. Markus mendengus. "Kita akan menanganinya ketika saatnya tiba. Kita akan tahu jika ada sesuatu yang terjadi di antara mereka setelah lelang selesai. Pasti ada yang salah jika pemerintah kota tidak mau membiarkan kita menawar, atau kau hanya terlalu memikirkan ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai acara pelelangan ini. Kita akan menggunakan metode penawaran terbuka kali ini dan 4 perusahaan yang hadir bebas untuk menyebutkan harga kalian sesuai keinginan. Orang dengan tawaran tertinggi memiliki tanah. Kita akan melelang sebidang tanah industri seluas 1.500 hektar oleh Provinsi Brak, dengan harga mulai 150 juta. Setiap tawaran berikutnya akan naik 5 juta. Silakan mulai." Saat Chad selesai berbicara, pemilik 2 perusahaan lain yang datang untuk bergabung dalam pelelangan mengangkat tangan. Mereka masing-masing meminta 150 juta dan 160 juta. Setelah itu, kedua perwakilan telah melakukan bagian mereka dan sekarang duduk di samping untuk menyaksikan adegan itu terungkap. Mereka tidak kecewa. Tepat setelah panggilan untuk 160 juta, Markus mengetuk meja dan dengan mudah menawar, 250 juta. Markus menaikkan harga sebesar 90 juta sekaligus, melebihi Jasper dan 200 juta yang disepakati pemerintah kota. Itu adalah ejekan yang sederhana dan langsung. Markus memandang Jasper setelah menyebutkan harganya dan mencibir. "Kau adalah orang kaya dari luar kota Reed yang datang untuk berinvestasi. Meskipun kami penduduk setempat memiliki begitu banyak uang, sudah sepantasnya kami melakukan perlawanan." Tanpa melihat ke atas sama sekali, Jasper menyebut harganya dengan tenang. 600 juta. Ruangan itu menjadi sunyi pada nilai seperti itu. Meskipun hanya ada 10 orang di ruang pertemuan, napas terengah-engah tetap saja bisa terdengar. Oh. Tidak ada yang mengira Jasper menyebut 600 juta langsung dari lelang itu. Ini 600 juta, bukan 600 dolar. Pemilik kedua perusahaan real estate itu menelan ludah. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Jasper tidak melawan Markus tanpa dasar. Jasper adalah pria yang cakap. Jika ada, perusahaan mereka dianggap besar di kota Reed, mereka juga orang kaya yang terkenal di kota. Namun, mengeluarkan 600 juta adalah di luar kemampuan mereka kecuali jika mereka memilih untuk menjual semua yang mereka miliki. Tetapi siapa yang akan menjual semua yang mereka miliki hanya untuk sebidang tanah industri yang berharga 600 juta? Hanya orang gila yang akan melakukan itu. Ini berbicara banyak tentang seberapa jauh di luar imajinasi mereka kekayaan Jasper. Ekspresi Markus menjadi suram. Dia tahu bahwa Jasper akan menyebut harga lebih tinggi darinya, tetapi dia tidak menyangka 600 juta di awal. Bab 680 dibandingkan dengan 600 juta ini, 250 juta miliknya tampak seperti angka yang memalukan sekarang. Dia telah mempermalukan dirinya sendiri. Sial.
Markus mengutuk dalam hati. Lawan dia, Tuan Koin. Jika bocah itu sangat percaya diri, maka kita akan membuatnya membayar lebih. Aku ingin melihat seberapa banyak dia mampu. Ned adalah pria yang kejam saat dia mendesak di samping Markus. Markus mengangguk dan berteriak tanpa ragu, 800 juta. Terkesiap lagi. Kali ini, tatapan semua orang tertuju pada Markus. Kegelisahan Markus sekarang berubah menjadi kebanggaan. Apa yang membuatmu begitu sombong? Apa kau pikir kau satu-satunya orang kaya di sini? Seolah-olah aku takut bersaing denganmu dalam hal uang, Markus mencibir pada Jasper. Jasper tetap tenang saat senyum muncul di sudut bibirnya. Begitukah? Hanya masa depan yang akan memberitahu, kalau begitu. Kemudian, Jasper berkata dengan lantang, tidak mau mundur, 900 juta. Dari 250 juta menjadi 600 juta dan kemudian menjadi 800 juta, dan sekarang, Jasper telah menambahkan 100 juta lagi untuk harganya. Dia gugup, Tuan Koin. Ned bertindak seolah-olah dia sudah menang, dan aku penasaran seberapa mampu bocah ini, ternyata dia bukan siapa-siapa. Markus mendengus. Baiklah kalau begitu, kita akan memerasnya sampai kering. 950 juta. Markus bermain bagus, dengan asumsi bahwa batas Jasper adalah 1 miliar. Tidak mungkin dia menghabiskan begitu banyak untuk sebidang tanah, jadi Markus memutuskan bahwa dia akan menaikkan harga menjadi 1 miliar, yang merupakan batas Jasper, sebelum dia mundur. Dengan melakukan itu, Jasper akhirnya akan membayar 800 juta lebih untuk sebidang tanah berharga 200 juta. Markus sangat senang dengan dirinya sendiri. Markus tidak bisa menahan senyum memikirkan Jasper menyebut 1 miliar hanya untuk menyadari bahwa Markus tidak akan menyebut harga yang lebih tinggi lagi. Oh, betapa menyenangkannya ekspresi Jasper nanti. Dia memandang Jasper dengan jijik dan memprovokasi, berpikir bahwa kemenangan ada di tangannya. Namun Jasper mengabaikannya. Jasper tidak menunjukkan tanda-tanda meminta harga yang lebih tinggi. Markus mulai merasa panik. Pada saat itu, Chad sudah menunggu cukup lama dan berkata, 950 juta dari PT Fortune, apakah ada yang mau membayar lebih mahal? 950 juta sekali. Jasper masih tidak menunjukkan tanda-tanda menawar. Senyum Markus perlahan menghilang. 950 juta 2 kali, apakah tidak ada tawaran yang lebih tinggi? Suara Chad terdengar lagi. Markus kewalahan dengan keinginan untuk membunuh Chad, bisakah kau berbicara lebih lambat? Namun, Jasper masih tetap bergeming. Markus tidak bisa menahan diri lagi dan menoleh ke arah Jasper, berkata, apa ini? Apa kau malu, Tuan Lain? Bukan masalah besar kan sekarang, mengingat kau hanya terkejut dengan 950 juta. Menghadapi upaya mengerikan Markus untuk memprovokasi dia, Jasper hanya meraih cangkir kopi dan menyesapnya, di bawah tatapan terkejut Tuan Powers. Jasper, yang berada di sampingnya, berbicara dengan tenang, jika kau sangat menyukai sebidang tanah ini, Tuan Powers, maka aku tidak punya pilihan lain selain memberikannya kepadamu, 950 juta, kan? Besar sekali jumlah yang bersedia kau bayarkan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Kota Reed. Pada saat itu, ekspresi Markus berubah drastis sementara Ned memucat di sampingnya juga. 950 juta, 3 kali terjual selamat, PT Fortune, sebidang tanah itu sekarang menjadi milik kalian. Mengikuti suara palu Chad, Markus juga merasakan palu itu mengenai jantungnya. Seluruh ruang pertemuan gempar.